I'm Professor Juliana Chen, Professor of Medicine and Therapeutics at the Chinese University of Hong Kong. Today, more than 50% of people living with diabetes in Asia-Pacific remain undiagnosed. Many of those receiving treatment do not achieve their HbA1c goals. Increasingly, guidelines advocate an individualized treatment approach to type 2 diabetes. We now have robust clinical evidence to show that DPP-4 inhibitors work better in East Asian type 2 diabetic populations. The East Asian patient study with sitagliptin is the most recent of these analyses. The East Asian patient study was a pooled analysis that evaluated the efficacy and safety of sitagliptin 100 mg once daily. Baseline characteristics were similar across treatment groups. The results at week 12 showed that sitagliptin was associated with a significant overall reduction of HbA1c from baseline, with consistent results across Taiwan, Hong Kong, and Korea, Japan, and in mainland China. The safety of sitagliptin 100 mg, including hypoglycemia rate, was similar to placebo. Professor Chan, what are your main takeaways of the East Asian patient data with sitagliptin? The data confirmed that sitagliptin is an effective glucose-lowering agent with a safety profile similar to placebo. Other studies have also looked at ethnic differences in response to sitagliptin. For example, both the TCOS study and the meta-analysis by Kim and colleagues demonstrated that DPP-4 inhibitors had a better glycemic lowering effect in East Asians than in other ethnic groups. The East Asian patient study results with sitagliptin are consistent with this observation. Professor Chan, what impact do these data have on a doctor managing type 2 diabetes in East Asia? Any clinician treating patients of East Asian descent, not just doctors in East Asia, really must consider this growing body of evidence, including the East Asian patient study. The fact that sitagliptin reduces HbA1c consistently across all geographic subgroups strongly suggests its clinical value to treat patients in these settings. We are living in the era of individualized treatment, and as doctors, we are increasingly tasked to maximize outcomes for our type 2 diabetic patients by tailoring treatments. The DPP-4 inhibitors have a greater effect in East Asians than in other ethnic groups, and this relates back to the pathophysiology of type 2 diabetes and mechanism of actions of this drug class. The East Asian patient study with sitagliptin adds to the growing evidence, highlighting the importance of individualizing treatment in different populations. This will help us to optimize treatment outcomes in East Asian populations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat para guru besar, senior, dan rekan sejawat sekalian. Kembali kita bertemu di siang hari ini dalam acara webinar series dari Divisi Endokrin Metabolik dan Diabetes RSM FKUI kerjasama dengan Perkedi Jaya. Dan pada acara siang hari ini kita mendapatkan dukungan dari PT MSD Indonesia. Ya, rekan-rekan sejawat sekalian, pada kesempatan siang hari ini, perkenalkan mewakili dari Divisi Metabolik Endokrin di acara webinar series yang pertama setelah Ramadan, mengaturkan permohonan maaf lahir dan batin dari Divisi Metabolik Endokrin. Dan pada siang hari ini kita akan belajar mengenai topik yang menarik, yaitu mengenai individualisasi terapi. Tadi di depan kita sudah melihat video dari Prof. Juliana Chen, salah satu expert di bidang diabetes, khususnya di Asia, yang menyampaikan pentingnya individualisasi terapi. Dan konsep dari individualisasi terapi ini sudah cukup lama, mulai tahun 2012, IASD menyampaikan pertama kali konsep mengenai ini, dan diaplikasikan terus-menerus. Jadi, diharapkan melalui siang hari ini nanti, kita akan belajar dari para experts,
ada Profesor Pradana Suwondo, kemudian Dr. Dia, yang akan memberikan insight, sharing bagaimana pendekatan secara klinis terhadap pasien-pasien diabetes. Bagaimana, apakah terdapat approach yang berbeda untuk pasien-pasien dengan usia lanjut atau yang usia masih produktif. Baik, dengan tidak membuang waktu lagi, saya akan undang kepada Profesor Dr. Pradana Suwondo, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik dan diabetes, untuk menyampaikan pemaparan beliau mengenai pertimbangan klinis pengelolaan diabetes pada usia lanjut. Bagaimana melakukan individualisasi pengelolaan diabetes pada usia lanjut. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan Prof. Pradana. Silakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga PT FNSD dan tentunya moderator Dr. Diki yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk berdiskusi mengenai tadi individualized terapi DM, khususnya DM tipe 2. Karena ini masih dalam suasana lebaran, maka pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan juga mohon maaf lahir batin untuk teman-teman semua yang hadir pada acara siang hari ini. Nah, mungkin topik hari ini juga tadi sudah sampaikan ya, individualized terapi itu menjadi lebih penting ya, khususnya bagi pada pasien-pasien usia lanjut ya. Kenapa? Nah, nanti kita akan diskusikan ya. Cuma mungkin kita perlu juga lihat bahwa sebetulnya DM tipe 2 yang usia lanjut itu memang tambah lama itu tambah banyak. Kalau kita lihat ya, secara prevalensi itu jumlah pasien diabetes tipe 2 yang umur usia 60 sampai 75 tahun itu prevalensinya 17,6%. Ini data secara global. Dan setelah 75 tahun mungkin dia menjadi lebih menurun ya. Nah, data yang kita dapat dari hasil survei di Jakarta juga mencerminkan bahwa yang paling tinggi pada kisaran usia atau grup usia 60 sampai 75. Lewat dari situ kemudian dia menurun ya, yang berobat pada waktu itu. Nah, kenapa? Mungkin pada usia yang lanjut kemudian mungkin keluarga sudah tidak mengantarkan pasien itu berobat lagi ya. Tapi data ini sih memang data dari survei epidemiologi. Jadi memang menurun karena mungkin sebagian setelah meninggal dunia. Ya, kalau kita berbicara mengenai pasien DM usia lanjut itu, maka ada beberapa hal yang kita hadapi. Yaitu pertama, kejadian prematur death itu cukup tinggi, kemudian ada disabilitas dari fungsi-fungsi, kemudian juga ada penyakit-penyakit lain penyerta, misalnya hipertensi, coronary heart disease, dan juga stroke. Ya. Dan juga pada pasien usia lanjut, kita bisa melihat polifarmasi, bisa 10 macam obat diabetes, obat hipertensi, obat jantung, dan mungkin ada lagi obat untuk demensia, dan lain-lain. Kemudian juga adanya depresi, dan ada gangguan kognisi. Nah, tidak kalah pentingnya, mungkin kita sering memberikan pada laki-laki itu untuk hipertrofi prostat, ataupun juga untuk inkontinensia urini, kemudian juga karena mudah jatuh, mungkin ada luka, dan seterusnya. Jadi hal-hal ini memang yang kita dapati pada pasien usia lanjut. Ya, tentunya pasien usia lanjut diabetes itu tidak semua sama gitu ya. Jadi kita harus lihat apa pasien-pasien yang baru terdiagnosa atau yang sudah lama, kemudian ada komplikasi atau tidak, dan kemudian juga ada gangguan secara fisik ataupun kognisi. Jadi tidak semua itu disamakan begitu ya. Ya, itulah namanya individualized tadi ya. Kemudian juga kita harus melihat juga bahwa apakah ada gangguan fungsi yang signifikan atau dia memang masih sangat aktif dan masih ada komplikasi atau tidak. Dan yang tidak kalah penting juga mengenai harapan hidupnya ya. Tapi di sini sampaikan kadang-kadang kita seringkali salah meramalkan gitu ya, meramalkan. Jadi bisa
bisa jadi usianya masih lebih panjang daripada perhitungan kita ya. Memang itu bukan bagian kita untuk menentukan ya. Nah ini luasnya spektrum kapasitas dari fungsi orang usia lanjut pasien DM. Jadi mulai yang sebelah kiri boleh dikatakan ini secara fungsional itu independen, dia bebas mau kemana, ke mall dan sebagainya, dia bisa pergi sendiri, bisa naik kendaraan umum dan seterusnya, ya, dan tidak usahnya ada yang bantu. Yang di tengah, yang hijau itu memang dia sudah agak bergantung, ya, bergantung untuk misalnya dia pakai baju tidak bisa pakai sendiri, dia membutuhkan pendamping atau caregiver, dan kemudian juga ada demensia dan frailty. Jadi misalnya mudah jatuh, ya, sudah agak susah berjalan dan seterusnya. Ya ini memang secara fungsional memang dependent gitu ya. Nah, yang kelompok yang paling kanan yaitu memang end of life. Jadi memang di sini memang pasien DM mungkin sudah ada keganasan, komplikasi yang sudah banyak, sudah lebih banyak di tempat tidur dan seterusnya. Jadi memang ini satu variasi bahwa DM tipe 2 pada usia lanjut itu tidak sama ya, dan kita tidak bisa menyamakan. Tentunya berdasarkan evaluasi dari fungsi inilah kemudian kita menentukan target-target dari pengobatan. Nah, kalau kita lihat di sini memang pada pasien usia lanjut itu dia sering untuk masuk ke rumah sakit. Jadi kita bisa lihat di sini ya, yang merah itu adalah yang di atas usia 75 ya, di atas usia 75 ya, dia memang sering sekali masuk rumah sakit ya. Di sini satuannya adalah rate per 1000 pasien diabetes per tahun ya, berapa kali dia masuk ke rumah sakit, kita bisa lihat tahun-tahunnya. Dan di sini kalau pada masih usia muda ya tentunya lebih jarang dia masuk ke rumah sakit oleh karena diabetes maupun dengan komplikasinya ya. Ya, walaupun demikian secara patofisiologi sebetulnya tidak berbeda dengan pasien-pasien diabetes yang usia muda ya. Jadi kebanyakan memang usia lanjut ini DM-nya adalah DM tipe 2 ya, dan patofisiologinya tidak banyak berbeda ya. Nah ini bisa kita lihat apa yang merupakan predisposing factor untuk menjadi diabetes pada usia lanjut tadi ya. Kita lihat tadi prevalensinya memang cukup tinggi pada usia kelompok pasien umur 60 sampai 75 tahun. Jadi di sini memang secara genetik ataupun ada penyakit yang bersamaan ataupun juga obat-obatnya. Misalnya penggunaan obat-obat steroid yang juga bisa menyebabkan timbulnya diabetes ya. Tentunya di sini kita yang sudah kenal bahwa ada insulin resistant yang age related dan juga beta cell dysfunction yang age related ya, karena proses penuaan. Dan tidak kalah penting adalah adipose, dan juga pada usia lanjut biasanya ini sudah kurang aktif untuk kegiatan, baik kegiatan secara fisik biasa maupun kegiatan olahraganya ya. Nah sekarang bagaimana mengenai approach terapinya ya. Saya kira tidak banyak berbeda ya mengenai goal dari terapi. Di sini goalnya tentunya kita harus menghindarkan terjadinya dekompensasi metabolik ya. Jadi jangan sampai dia masuk ketoasidosis ataupun juga jangan sampai dia masuk kepada hipoglikemi. Jadi di dalam kisaran yang normal, nanti mungkin kita diskusikan berapa kisaran normal untuk pasien-pasien usia lanjut. Nah, tetapi yang penting adalah di samping kontrol gula darah, kita harus mengkontrol risiko untuk cardiovascular disease. Jadi hipertensi, lipid disorder, dan juga merokok, ini semua harus kita kontrol. Ya. Kenapa kok kita harus mencegah terjadinya hiperglycemia yang berat? Seringkali pasien mungkin sudah biasa gula darah 300, dia tenang-tenang saja, gitu ya. Tetapi gula darah yang tinggi itu sebetulnya terjadi metabolisme yang tidak normal. Jadi di sini ada
mobilisasi dari asam lemak dan juga oksidasi asam lemak, ya, kemungkinan terjadi ketosis lebih besar, kemudian juga terjadi katabolisme protein. Jadi otot-otot menjadi lebih kecil. Nah, ini juga berkaitan dengan frailty, jadi sindrom frailty yang sering terjadi pada pasien-pasien usia lanjut, ya. Kemudian juga hepatoglucose production yang berlebihan. Kemudian juga adanya jumlah urin yang besar dan jumlah kalori yang terbuang melalui urin, ya, dalam bentuk glukosa. Nah, ini sebenarnya merugikan secara keseluruhan, ya, sehingga menyebabkan kondisi kesehatannya lebih cepat untuk mundur. Ya. Oleh karena itu, di dalam pendekatan terapi itu kita harus mempertimbangkan beberapa hal yang nanti mungkin kita akan bahas lebih detail. Tetapi yaitu pertama harapan hidupnya, kemudian komitmen dari pasien itu sendiri. Jadi misalnya kemarin ada datang pasien, kita sudah berikan regimen mungkin yang bagus, ya, basal bolus 4 kali suntik, ternyata waktu datang gulanya tinggi, dia bilang, oh dia nggak suntik siang hari. Nah, berarti memang komitmennya kurang baik. Tentunya dalam hal ini kita bisa memberikan regimen yang lebih sederhana, gitu ya. Kemudian juga support service, support systemnya. Jadi ini juga penting. Jadi kita tidak usah memaksakan. Misalnya kalau misalnya pasien itu tidak ada yang menemani dan dia hanya sendiri, anaknya cuma bisa datang mungkin 1 kali sehari atau pagi atau siang atau malam. Nah, mungkin kita tidak memaksakan regimen pengobatan yang lebih sulit, gitu ya. Dan juga jangan lupa ya mengenai masalah pembiayaan, ini juga salah satu isu yang penting, karena memang orang-orang tua ini memang penghasilannya sudah menurun dan sangat bergantung pada orang lain ataupun juga dari asuransi ataupun pensiunnya. Ya, yang hal lain juga yaitu coexisting health problem, ya, seperti misalnya penyakit-penyakit kardiovaskuler ataupun stroke yang menyertainya, ya. Jadi regimen pengobatannya itu harus kita pertimbangkan betul. Nah, ini yang mungkin perlu kita pertimbangkan pada orang-orang usia lanjut. Nah, jadi untuk itu kita mempunyai target-target. Tadi kita katakan bahwa diabetes tipe 2 usia lanjut itu spektrumnya luas dari yang sehat, ya, sehat sampai kemudian yang memang sudah lanjut, ya, menuju end of life. Tapi di sini kalau misalnya memang dia masih sehat, maka target-targetnya tetap lebih ketat. Jadi gula darah puasa kalau orang dewasa normal itu misalnya 80 sampai 120, di sini 100 sampai 130. Kalau orang dewasa normal sehat diabetes, ya, itu kan sampai 140, di sini 180. Dan targetnya HbA1c bisa 7 ataupun juga 7,5, ya. Nah, kalau dia memang sudah lanjut, diagnosa diabetes sudah lama, sudah banyak komplikasi, maka target kadar puasanya kita bisa sampai 140. Dan kadar postprandialnya nanti kita bisa lihat di sini bisa sampai 200, gitu ya. Dan HbA1c-nya itu antara 7,5 sampai 8. Jadi di sini kita lebih santai, gitu ya, dalam menentukan targetnya, ya. Begitu juga mengenai medical nutrition therapy atau anjuran mengenai diet, tentunya di sini kita juga tidak terlalu ketat, gitu ya. Ya mungkin ada sedikit menurunkan berat badan pada pasien yang obes, tapi memang lebih diarahkan untuk mengontrol keadaan gula darah yang tinggi, hyperglycemia. Nah, banyak hal yang menghambat mengenai terapi diet pada orang tua, ya. Ya mungkin di sini memang karena hobi makannya itu sudah lama, ya, sehingga memang susah untuk berubah. Tetapi yang jelas, ini saya juga baru dengar dari di TV itu ada dokter pediatri, Kuncok, mengatakan bahwa sebetulnya memang ada masalah daya pengecapannya itu berkurang, ya. Penciumannya juga berkurang, sehingga nafsu makannya itu menurun. Bisa juga penglihatannya sudah berkurang. Kemudian juga ada tadi otot-ototnya juga sudah mengalami atrofi, kemampuan untuk mengunyah juga sudah berkurang, kemudian menelan, ya,
menelan itu juga sudah berkurang. Dan juga jangan lupa bahwa ada masalah biaya karena makanan yang sehat itu juga biasanya mahal gitu ya. Ya, di samping ada istilahnya kebiasaan-kebiasaan buruk, itu juga kemungkinan disebabkan oleh karena masalah biaya dan juga kadang-kadang kita sulit menemukan bahan makanan yang sehat yang untuk dikonsumsi gitu ya. Jadi ini tantangan-tantangan yang sering kita hadapi oleh pasien-pasien usia lanjut yang perlu kita perhatikan. Nah, kenapa kok pengelolaan pasien diabetes usia lanjut itu penting? Ya, karena masalah hipoglikemi. Jadi hipoglikemi lah yang utama ya, yang harus kita hindari. Kalau dia masuk ke hipoglikemi, maka seringkali seperti efek domino. Dia akan cepat mundur dan kemudian meninggal tidak langsung karena hipoglikeminya, tapi akibat lanjutan dari hipoglikeminya. Ya. Kemudian kenapa kok terjadi hipoglikemi? Yaitu karena memang usianya, karena memang pernah dirawat sebelumnya mungkin juga udah hipoglikemi, karena penyakitnya yang hilang timbul, bronkopneumonia misalnya. Kemudian juga adanya gangguan fungsi hati, fungsi ginjal, dan fungsi jantung. Tidak kalah pentingnya adalah juga defisiensi dari endokrin yang sering terjadi pada usia lanjut ya. Nah, ini mungkin nanti kita bisa lihat juga ya, bahwa hilangnya normal counter regulation. Nanti ini kita dikaitkan dengan obat yang kita bahas hari ini ya. Seberapa penting sebetulnya itu bisa membantu pasien-pasien kita. Dan tidak kalah pentingnya adalah hypoglycemic unawareness. Nanti kita lihat sedikit mengenai hipoglisemia unawareness tadi. Nah, apa juga yang merupakan risiko adalah gaya hidupnya ya. Jadi tadi kita sudah bahas ya, diet yang tidak begitu sehat dan juga mungkin puasa. Pada puasa lalu tuh orang-orang tua itu misalnya sudah ada komplikasi, kita sudah scoring dan kita anjurkan tidak berpuasa, dia tetap melakukan ibadah puasa dan kemudian dia datang dengan komplikasi hipo ataupun juga kemudian hiper ya. Kemudian juga di sini adalah olahraga yang berlebihan, mungkin lebih dari 1 jam, 2 jam ya, karena dia menganggap bahwa olahraga itu memang bermanfaat, tetapi sebetulnya melampaui dosisnya. Kemudian obat-obatan, kalau kaitan obatan memang yang sering terjadi di buku ini adalah yang menggunakan sulfonylurea dan insulin ya. Dan juga ada interaksi dengan obat-obat dengan sulfonylurea. Nah, agak berbeda dengan orang dewasa sehat, maksudnya diabetes yang relatif sehat masih muda, maka respon hipoglikemi itu, jadi hipoglikemi misalnya gula darah di bawah 70 mg/% itu berbeda kalau misalnya kita itu misalnya berdebar-debar, gemetar, tremor, berkeringat. Nah, pada usia lanjut tuh gejalanya adalah dizziness, delirium, dan confusion gitu. Jadi rasa bingung gitu ya. Jadi ini memang berbeda. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi tidak khas gitu ya. Jadi kalau kita anamnesis kita harus dengar benar apa sih sebenarnya keluhan pasien itu ya. Kemudian di sini pada studi klaim teknik ya, itu di kadar gula darahnya itu diturunkan dengan pemberian insulin ya. Jadi 50% pada orang dewasa itu melaporkan gejala. Tapi pada orang tua yang gula darahnya itu diturunkan itu hanya 8% yang melaporkan gejala-gejala yang dia rasakan gitu ya. Jadi ini berarti bahwa memang responnya ya terhadap hipoglikemi itu sudah menurun ya. Jadi ini hipoglikemianya unawareness ya, tidak disadari. Ya. Ini hasil studi yang dilakukan oleh itu Dr. Cici Pratiwi ya di Rumah Sakit Fatmawati 2016-2018. Dia mendata dari jumlah pasien yang cukup banyak, 477 pasien diabetes yang di dalam perawatan itu mengalami hipoglikemi. Ya. Didapatkan di sini ada 17% dari pasien-pasien yang dirawat ini. Jadi ini bukan kejadian masuk dirawat oleh karena hipoglikemi, memang udah dirawat di rumah sakit mengalami hipoglikemi ya. Dan bahkan yang 7,4% itu hipoglikeminya berat ya, berat.
Nah, ternyata 44,7% adalah di atas usia 60 tahun. Jadi memang ini orang tua di atas 60 tahun itu mempunyai risiko untuk hipoglikemia yang besar, ya. Dan ada 35 pasien atau 40% dari pasien itu mengalami episode hipoglikemia itu lebih dari 1 kali. Dan kebanyakan dari pasien ini memang dapat terapi insulin, ya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, yaitu disebabkan oleh karena asupan nutrisi yang tidak adekuat selama perawatan. Dan di situ juga disebabkan oleh monitoring gula darah yang tidak adekuat, ya. Nah, kemudian dia juga berkaitan dengan mortalitas yang meningkat, ya, sampai 16%. Dan di sini dia biasanya yang menyertai adalah penyakit ginjal kronik, ataupun sirosis, ataupun gagal jantung, ataupun juga penyakit keganasan dan sepsis. Jadi memang ada penyakit-penyakit ternyata yang menunjukkan risiko hipoglikemia yang lebih besar, ya. Nah, kalau kemudian kita lihat dalam analisis multivariatnya memang terapi insulin dan sulfonylurea itu odds rasionya itu 11 kali, gitu ya. Dan juga di sini kalau dia pernah mengalami riwayat hipoglikemi, maka dia mempunyai risiko yang cukup besar, ya, 49 odds rasionya, ya. Nah, ini saya kira yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau berbicara mengenai fungsi-fungsi tubuh yang menurun pada usia lanjut, maka kita bisa lihat dari gambar ini, ya, bahwa dalam kelompok usia DM tipe 2, estimated glomerular filtration rate itu makin menurun, ya. Di sini kita bisa lihat, ya, dari mediannya, kalau usia 60-70 ini, dia masuk ke dalam mild, tapi kalau dia menaik ke 70-80, dia sudah turun ke moderate, ya. Kalau udah lebih dari 80, dia sudah masuk ke ya, menuju ke arah severe. Jadi sini penurunan fungsi ginjal juga berperan, ya, terhadap pertimbangan kita dalam pengobatan diabetes mellitus pada usia lanjut. Nah, ini mungkin yang patient-centered approach, ya. Patient-centered approach menjadi lebih penting kalau pada pasien diabetes lebih dari 65 tahun, ya. Kita lihat di sini yang sebelah kiri, kalau kita kontrol gula darahnya lebih ketat. Kalau di sebelah kanan kita lebih longgar. Apa aja yang kita harus perhatikan? Misalnya di sini harapan hidupnya. Kalau masih panjang tentunya lebih ketat, ya. Kemudian apakah ada komorbiditas? Kalau tidak ada lebih ketat. Kalau sudah banyak kita agak longgar di sini, ya. Kemudian juga resource tadi, ya. Support sistemnya bagaimana? Kalau ada support system, boleh jadi kita lebih ketat, tapi kalau tidak ada support system, kita terpaksa harus santai-santai. Jadi ini pertimbangan, ya, patient-centered approach, ya, khususnya pada pasien tua, kita harus satu persatu kita perhatikan, apakah dia masih punya motivasi atau keluarganya masih punya motivasi, dan seterusnya, ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi pegangan kita, ya. Jadi kalau yang relatif sehat, ya, cuma sedikit ada penyakit-penyakit kronik, kita bisa di bawah 7,5%, dan gula darah puasanya, postprandialnya, tekanan darahnya juga, dan penggunaan statin, ya, sebetulnya di sini juga masih bisa diberikan, apalagi kalau tidak ada kontraindikasi. Tapi kalau sudah banyak komplikasinya, targetnya 8,5%, ya, dan gula darah puasanya bisa sampai 180 dan postprandial sampai 200, tekanan darahnya 150/90. Jadi bahkan di sini untuk pemberian statin untuk primary prevention tidak dianjurkan. Jadi seperti itu mungkin kita harus bersikap, ya, individualized terapi untuk pasien DM tipe 2. Nah, sebetulnya algoritma pengobatannya itu sama, ya, tapi targetnya yang berbeda. Jadi targetnya yang berbeda, tapi obat-obat yang digunakan itu sama. Tapi tentunya kita mempertimbangkan jenis-jenis obat yang tidak menimbulkan risiko hipoglikemi, ya, seperti itu. Dan ini juga kita ada guideline untuk teman-teman di dokter layanan primer atau juga praktek dokter, kita bisa mengacu pada algoritma yang ini, ya, yang kita bisa ikuti, ya. Nah, ini ada satu penelitian, tadi katakan bahwa salah satunya bahwa respon terhadap hipoglikemi itu kurang. Nah, jadi kita tahu bahwa sebetulnya obat sitagliptin ini atau glucagon inhibitor itu memang bisa meningkatkan sekresi insulin dan bisa menekan kadar glukagon. Jadi pada penelitian ini dilakukan klaim teknik, ya, klaim teknik
pasien tuh gula darahnya itu diturunkan, yang satu ini di bawah 70 kalau nggak salah, 65 atau 70, yang satu ini lebih rendah 55, 3,1 itu 55 gitu ya. Nah, jadi kita lihat bahwa ini yang placebo yang warna coklat, yang dot coklat, yang ini yang dot biru itu adalah yang mendapatkan sitagliptin sebagai monoterapi ya. Dan di sini kita lihat bahwa pada keadaan hipoglikemi ternyata respon glukagonnya itu tetap masih baik. Berarti memang bahwa pemberian sitagliptin dalam hal ini tidak menyebabkan respon terhadap hipoglikemi itu tertekan gitu ya. Jadi ini mungkin yang kita penting, dan kita lihat pada gambar ini ya. Jadi pada gula darah yang sampai 55 ini ya, kita bisa lihat bahwa selama 180-140 menit itu kadar glukagonnya itu meningkat ya pada pasien yang diberikan sitagliptin. Ini adalah studi yang khusus dibuat untuk pasien di atas 65 tahun. Kita bisa lihat ya, usia 65 tahun, kemudian dia diberikan obat oral kalau kadar gula darahnya atau HbA1c-nya di atas 7-10 ya. Dan di sini telah diberikan diet dan exercise, ada washout periodnya 6-8 minggu. Kemudian di sini dia diberikan run in dengan placebo, kemudian dibagi dua kelompok ya, sampai 6 bulan diberikan. Dan kita bisa lihat yang mendapatkan placebo, kadar HbA1c-nya itu memang meningkat, dan kadar HbA1c yang mendapat sitagliptin itu menurun ya, dengan selisih di sini 0,7%. Jadi saya kira ini studi ini cukup menarik ya, bahwa tadi sampaikan juga bahwa memang dia bisa menurunkan HbA1c sebesar 0,7% ya. Ya, tapi dengan juga bahwa tidak ada efek samping yang terlalu berarti dibandingkan placebo gitu ya. Nah, ini mungkin satu studi yang menarik juga ya. Ini sebetulnya studi yang dilakukan dengan menggunakan data EHR di satu rumah sakit ya. Dia membandingkan pasien yang mendapatkan kombinasi DPP-4 inhibitor dengan metformin dan metformin dengan sulfonylurea. Memang kita mencari pasien ini, dan kemudian pasien ini diikuti selama 6 bulan. 6 bulan, dan ada data HbA1c-nya. Jadi ini kayak semacam real world evidence ya. Tetapi pada akhir penelitian itu dia dilakukan kuesioner. Kuesionernya itu mengenai quality of life dengan menggunakan kuesioner yang kualitas hidup yang dari European tadi ya. Nah, kita lihat di sini bahwa antara dua kelompok ya, jadi ini adalah observasi ya, dua kelompok. Kebanyakan memang di rumah sakit itu pasien sudah menggunakan DPP-4 inhibitor, tapi masih ada juga yang menggunakan sulfonylurea. Dan kita lihat di sini ada perbedaan ya, perbedaan dari HbA1c, penurunannya lebih besar yang kombinasi metformin dengan DPP-4 inhibitor ya, dan perbedaannya cukup signifikan. Nah, kalau kita lihat ya, karena kita juga melihat sebetulnya utility, jadi bagaimana dia quality of life-nya ya dengan EQ5D ya. Kita lihat di sini utility-nya masih lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Oke, ya ini memang unpublished data, masih preliminary report, tapi kita ingin melihat sebenarnya ini data Indonesia, jadi apa yang kita lakukan sendiri gitu ya. Oke, jadi kita simpulkan di sini ya, jadi memang dalam pengobatan untuk pasien DM yang usia lanjut, tentunya patient center approach ini menjadi lebih penting, dan kita harus memperhatikan mengenai kondisi fisik, dan termasuk di sini fungsi ginjal, kemudian kondisi mental, fungsi kognisi, dan juga memilih pengobatan yang tepat gitu ya, yang tidak menyebabkan peningkatan risiko dari hipoglikemi sehingga tidak memberatkan untuk pasien-pasien yang usia lanjut. Mungkin itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Profesor Pradana untuk sharingnya mengenai pertimbangan-pertimbangan klinis apa yang penting kita pertimbangkan dalam memberikan terapi pada pasien diabetes
usia lanjut. Baik, sekarang kita bergeser ke topik berikutnya. Kalau kita sudah bicara mengenai pertimbangan apa yang penting pada pasien usia lanjut, kita bergeser ke topik yang berikutnya pada usia produktif. Pada pasien DM, usia muda dan produktif yang masih aktif, apakah perlu pendekatan yang lebih agresif atau bagaimana yang idealnya? Baik, untuk itu kita sudah ada di studio, ada Dr. Diah Purnamasari yang akan memberikan sharing beliau, insight dari beliau mengenai pendekatan klinis pada pasien diabetes yang masih aktif dan produktif. Silakan Dr. Diah, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Diki selaku moderator, juga kepada Divisi Metabolik Endokrin dan PTMSD yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan topik yang cukup menarik pada siang hari ini. Sebelum masuk ke topik, saya juga ucapkan terima kasih kepada Prof. Pradana yang sudah memberikan gambaran secara holistik mengenai pendekatan individualized terapi pada pasien diabetes tipe 2. Dr. Diki sudah menyampaikan tadi ya bahwa topik Prof. Pradana dengan topik saya ini memiliki perbedaan yang cukup besar terkait dengan agresivitas. Kalau tadi Prof. Pradana menyampaikan mengenai pendekatan treatment pada pasien usia lanjut dengan berbagai macam risiko dan karakteristiknya, maka sekarang kita akan masuk pada populasi yang lebih muda, yang lebih produktif, yang lebih energik. Izin saya share screen. Ya, jadi pada presentasi kali ini saya akan sedikit mengingatkan mengenai profil diabetes mellitus di Indonesia. Kemudian apa alasan kita membandingkan antara stepwise terapi dengan agresif terapi terkait dengan pencegahan komplikasi kronik dan sustainability kendali glikemik. Dan kemudian juga rasionalisasi adanya kombinasi terapi ya yang lebih dini pada pasien DM tipe 2 dan studi-studi klinis yang membandingkan pemberian kombinasi terapi lebih awal dibandingkan dengan stepwise approach pada pasien diabetes tipe 2 dan kemudian beberapa data mengenai studi-studi yang membandingkan DPP-4 inhibitor, dalam hal ini adalah sitagliptin dengan sulfonylurea, dan kemudian CVOT dari sitagliptin dan take home message. Gambar ini mungkin berbeda bentuk, namun sudah beberapa kali teman-teman sejawat sekalian memahami ya, bahwa di daerah kita, yaitu daerah Western Pacific, ternyata persentase diabetesnya termasuk yang paling tinggi di antara region-region yang lain. Dan di sini diperkirakan pada tahun 2045 akan terdapat sebanyak kurang lebih 200 juta penyandang diabetes di area ini. Bila kita melihat lebih detail ya, kita bandingkan profil di antara pasien diabetes tersebut, kita lihat di tabel yang paling kiri ya. Bila kita lihat per grup usia, ternyata proporsi penyandang diabetes yang berusia di bawah 65 tahun dibandingkan di atas 65 tahun itu ternyata lebih besar yang di bawah 65 tahun. Hal ini bisa kita pahami karena kejadian diabetes semakin ke sini semakin bergeser ke usia yang lebih muda. Dan di tabel yang di tengah kita bisa lihat kekerapan diabetes di perkotaan memang lebih tinggi dibandingkan di pedesaan, meskipun beberapa studi epidemiologi terakhir juga menunjukkan angka di pedesaan juga mulai meningkat ya, hampir menyaingi di perkotaan. Dan kita lihat di sini di grafik yang paling kanan ya, grafik batang, kita lihat bahwa rata-rata penyandang diabetesnya usia muda tersebut juga masih banyak yang bekerja baik sebagai PNS ya maupun wira swasta maupun pegawai swasta. Sehingga dalam hal ini kita perlu melihat populasi usia muda produktif ini, bagaimana caranya supaya mereka bisa cukup nyaman hidup dengan diabetes, dan bagaimana cara kita mencegah populasi kelompok ini untuk tidak jatuh
pada kondisi diabetes dengan multiple komplikasi kronik. Selain data dari Riskesda yang tadi sudah kita lihat, ini adalah gabungan dari beberapa publikasi, diantaranya juga publikasi salah satu autornya adalah Prof. Radana dan Dr. Diki. Di sini kita juga bisa lihat bahwa sebanyak 29% ya dari pasien diabetes ya, baik itu di primary care maupun di tertiary care di Indonesia, itu hampir sekitar sepertiganya itu mereka harus masih bekerja aktif. Dan kurang lebih sepertiganya lagi itu housewife. Housewife di sini termasuk saya masukkan kepada pekerja aktif, karena sebenarnya meskipun dalam tanda kutip terkesan sebagai tidak bekerja, tapi sebenarnya pekerjaan housewife sendiri cukup berat ya, baik secara fisik, mental. Jadi menurut saya baik dia bekerja maupun sebagai housewife dengan usia yang masih muda ini merupakan PR bagi kita semua untuk mengelola diabetesnya secara holistik dan baik untuk jatuh dalam kondisi komplikasi kronik. Apabila kita lihat dari tipe terapi, ya ternyata sebanyak 59% dari pasien-pasien baik di primary care maupun di tertiary care ini menggunakan OAD, ya. Sebagian lebih kecil dari situ menggunakan kombinasi OAD dan insulin, dan sebagian lebih kecil lagi menggunakan insulin. Dan kalau kita lihat untuk jenis komplikasi dan banyaknya komplikasi yang ada, sebanyak 32% belum memiliki komplikasi, namun 36% sudah memiliki minimal satu komplikasi saja. Jadi kalau kita jumlahkan dua populasi ini, ada sekitar 68% pasien diabetes ya yang belum memiliki komplikasi atau baru memiliki satu jenis komplikasi. Nah, jadi sebenarnya kita memiliki peluang dalam hal ini, meskipun kita sering mendengarkan bahwa pencapaian kendali glikemik masih belum optimal. Nah, tapi kalau kita melihat peluang yang cukup besar di depan mata kita, ada populasi usia produktif muda ya, komplikasinya masih minimal ya, yang sangat potensial untuk kita garap supaya penata laksanaannya bisa lebih optimal. Nah, inilah yang harus kita kejar. Jadi kalau kita gabungkan beberapa fakta tadi, yang pertama, hampir sepertiga dari penyandang diabetes usia produktif itu, ya, diantaranya adalah masih bekerja, dan sebagiannya lagi adalah ibu rumah tangga. Dan kemudian hampir mendekati 60% itu masih menggunakan OAD, dengan pertimbangan mungkin stadium diabetesnya juga masih belum lanjut, ya. Dan 68% belum memiliki komplikasi atau satu komplikasi kronik dari diabetes. Nah, bagaimana kita mengelola pasien-pasien seperti ini? Ujung-ujungnya adalah kalau kita mengelola diabetes adalah mencegah komplikasi kronik. Tadi Prof. Radana sudah menyinggung bahwa untuk mencegah komplikasi kronik kita tidak hanya bicara masalah hiperglikemia. Ada banyak faktor lain yang harus kita address di sini ya. Ada obesitas, gangguan kolesterol, pengaruh kuat dari keluarga atau genetic factor, dan adanya hipertensi. Namun kali ini kita memang akan lebih banyak membahas mengenai hiperglikemia. Nah, untuk hiperglikemia di sini, apakah kita cukup hanya bicara dengan target glikemiknya saja? Cukup dicapai target glikemik mau kapanpun baru dicapai, atau sebenarnya ada faktor lain yang juga kita harus kejar ya. Dalam hal ini adalah kecepatan kita mencapai target glikemik tersebut. Gambar ini meskipun mungkin pernah tampil dalam bentuk yang berbeda, menunjukkan bahwa setiap penurunan 1% HbA1c akan dapat menurunkan risiko komplikasi kronik pada diabetes. Sehingga dari sinilah kita melihat pentingnya pengelolaan hiperglikemi untuk mencegah komplikasi kronik. Tidak hanya levelnya yang kita capai, yang kita tuju, tapi urgennya, kesegeraannya. Jadi kita lihat dari gambar ini ya, ini adalah ada 3 grafik. Grafik yang paling kiri itu adalah kelompok dengan HbA1c baseline yang lebih dari 7, tapi kurang dari 7,5. Grafik yang di tengah itu baseline HbA1c-nya antara 7,5 sampai kurang dari 8.
Sedangkan yang paling kanan ini kalau baseline HbA1c-nya lebih dari 8. Studi ini membandingkan apa yang terjadi pada glycemic control apabila tata laksana yang diberikan pada ketiga kelompok ini diberikan sebelum 6 bulan atau early intervention, atau dia diberikan setelah 6 bulan, ya, atau kita bilangnya late intervention. Nah, teman-teman sejawat sekalian bisa melihat di sini, kalau dia diberikan early intervention, jadi sebelum 6 bulan kita sudah memberikan intervensi yang optimal, maka ternyata pencapaian target HbA1c akan lebih baik dan itu akan berlangsung lama, sustain, ya. Mau baseline HbA1c berapapun. Di sini kita lihat even HbA1c-nya itu kurang dari 7,5, kalau kita dengan serius melakukan pendekatan yang baik, maka kita bisa mencapai target HbA1c yang lebih baik. Jadi jangan menunggu HbA1c-nya tinggi. Namun di sini juga kita lihat meskipun HbA1c-nya tinggi juga jangan berkecil hati. Kita tetap memiliki kesempatan atau peluang untuk bisa mencapai target glikemik lebih cepat dan sustain pada kelompok ini. Nah, ini membandingkan perubahan HbA1c ya antara pasien-pasien yang di treatment secara dini dan yang agak terlambat. Di sini kita bisa lihat untuk pasien-pasien mendapatkan immediate intensification, maka setelah dievaluasi dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, ternyata di sini perubahan HbA1c-nya secara signifikan cukup baik. Berbeda kalau yang di late intensification atau tidak pernah diintensifikasi. Dan proporsi pasien yang mendapatkan immediate intensification yang bisa mencapai HbA1c kurang dari 7 lebih tinggi bermakna ya pada yang mendapatkan immediate intensification. Nah, kalau kita bicara agresivitas terapi, secara common sense akan memberikan pencapaian HbA1c lebih baik, lebih dini. Namun tadi Prof. Pradana juga sudah menyampaikan hati-hati dengan adanya hipoglikemia. Tidak hanya pada populasi usia lanjut, pada populasi dewasa muda atau pada populasi dewasa produktif yang lebih muda, kita juga jangan meremehkan adanya hipoglikemia ini ya. Nah, ternyata data di luar pun juga menunjukkan hipoglikemia itu dialami hampir lebih dari separuh pasien diabetes itu sudah pernah mengalami hipoglikemia. Apa dampak hipoglikemia ini ya? Di sini ada satu artikel yang menurut saya cukup menarik. Artikel ini menunjukkan meskipun dia tidak berat, bukan hipoglikemi berat, tapi ternyata sudah mengganggu produktivitas dan pengelolaan diabetes. Saya garis bawahi beberapa fakta, yaitu sekitar hampir 20% dia harus tidak masuk bekerja, ya, dan sebagian lagi terlambat bekerja atau bahkan hanya bisa bekerja separuh hari atau bahkan tidak bekerja sama sekali hari itu, dan sebagian lagi juga membutuhkan pemeriksaan glukosa darah kapiler lebih sering ya dibandingkan pada saat dia tidak hipoglikemi. Nah, tentu saja ini sangat mempengaruhi meskipun non severe ya, meskipun hipoglikeminya tidak berat. Jadi mau ringan, mau sedang, mau berat, kalau bisa hipoglikemi itu memang harus kita cegah. Nah, jadi di sini kita berhadapan dengan kita ingin agresif pada populasi muda yang belum memiliki komplikasi lebih dari 1 misalnya. Namun di sisi lain kita juga harus mempertimbangkan hipoglikemia. Rasionalisasi, kenapa kok kita ingin mencapai target HbA1c yang ketat lebih awal? Karena memang diantaranya adalah untuk mencegah glukotoksisitas yang berdampak pada gangguan sel beta. Dan tentu juga untuk mencegah komplikasi yang lanjut ya. Dan namun di samping itu kita juga harus memikirkan bagaimana kita memilih regimen atau mengedukasi pasien-pasien itu dengan baik agar dengan regimen yang kita berikan ya tidak menyebabkan hipoglikemia. Dan juga yang perlu di sini adalah weight gain. Karena kita tadi lihat bahwa obesity juga berperan pada terjadinya komplikasi kronik. Merupakan salah satu pathway terjadinya komplikasi kronik. Nah, jadi di sini ada satu sisi agresif, tapi di sisi lain kita juga agresif yang aman.
Nah, salah satu cara untuk melakukan terapi yang agresif pada pasien diabetes tipe 2 adalah kombinasi terapi lebih awal. Ya, kalau tadi sudah sempat disinggung bahwa kita memberikan terapi itu bisa stepwise ya, diberikan monoterapi dulu, kemudian baru kombinasi terapi. Nah, ada wacana pemberian kombinasi terapi itu lebih awal. Ya, tentu saja rasionalisasinya adalah sebagai berikut. Kita menggunakan dosis yang relatif lebih kecil untuk setiap agent, namun memiliki kesempatan untuk mencapai target glikemik yang lebih cepat. Dan dengan dua agen yang digabungkan dalam satu tablet misalnya, akan saling melengkapi efek untuk menurunkan hiperglikemi. Ini adalah beberapa target organ yang terkait pada pengelolaan pasien diabetes mellitus tipe 2, dari mulai gangguan sekresi insulin di pankreas, dan ini adalah obat-obatannya ya. Kemudian target organ di hati yang berperan pada proses gluconeogenesis, kemudian di saluran cerna ya. Di saluran cerna di sini ada alpha glucosidase inhibitor dan incretin mimetik, kemudian otak, bahkan ginjal, dan juga otot, lemak, dan hati. Nah, jadi kita pilihkan kombinasi terapi yang memiliki complementary action. Kalau kita lihat pada guideline, gabungan dari guideline ADA dan IASD, untuk pasien-pasien yang belum ada kejadian aterosklerosis cardiovascular disease, heart failure, atau CKD, maka di sini kita bisa lihat kita mengutamakan agent yang efek hipoglikeminya kecil, yang tidak menyebabkan weight gain ya. Dan di sini kita lihat ada beberapa pilihan ya setelah metformin ya. Jadi memang metformin di sini adalah first line. Namun what next after metformin? Nah, itulah yang sering kita bahas ya pada beberapa acara-acara ilmiah ya. Termasuk obat yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu DPP-4 inhibitor atau sitagliptin. Nah, apa rasionalisasi kombinasi dari sitagliptin dan metformin? Kita tahu di sini bahwa metformin itu secara umum dia berperan untuk mencegah atau menurunkan hepatic glucose production. Tapi selain itu dia juga meningkatkan sensitivitas insulin di target organ perifer. Namun di sisi lain dia juga ternyata dapat meningkatkan total GLP-1 level, jadi saling melengkapi dan saling mensupport. Nah, di sisi lain sitagliptin bekerja di site yang berbeda, yaitu di site saluran cerna, yaitu di GLP-1 levels ya, tapi ternyata juga di sel alfa yang menekan glukagon. Ya, kalau kita tahu bahwa salah satu defek dari diabetes tipe 2 adalah gangguan sekresi insulin, tapi di sisi lain adalah overproduksi dari glukagon dari sel alfa. Nah, disinilah DPP-4 inhibitor atau sitagliptin dapat memberikan supresi pada glukagon. Nah, jadi efek-efek inilah yang saling melengkapi di antara dua obat tersebut. Ada dua studi yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu pemberian membandingkan antara stepwise terapi dibandingkan dengan langsung combination terapi. Studi pertama pada pasien naif, tipe 2, naif obat, jadi dia belum pernah mendapatkan obat sama sekali dengan HbA1c di atas 7,5. Jadi jangan nunggu lama-lama, nunggu HbA1c 9 ya teman-teman ya, 7,5 lebih gitu ya, itu kita sudah mulai aware gitu ya, bahwa kita harus lebih agresif untuk menurunkan gula darah, terutama pada pasien-pasien kelompok yang produktif usia muda ini. Studi ini membandingkan penggunaan metformin 1000 mg 2 kali sehari dengan kombinasi sitagliptin metformin 2 kali sehari ya. Setelah ada screening period, maka kelompok subjek dibagi menjadi 2 kelompok dan dievaluasi. Setelah 18 minggu atau kurang lebih sekitar 4,5 bulan, maka kita bisa lihat di sini penurunan HbA1c antara dua kelompok ternyata lebih baik signifikan pada yang kombinasi sitagliptin dengan metformin. Perbedaannya adalah 0,6 dan secara statistik ini signifikan. Apabila kita beda-bedakan per baseline HbA1c, semakin tinggi HbA1c,
maka ternyata penurunan HbA1c dalam 18 minggu ternyata lebih besar. Ya, even HbA1c-nya itu di bawah 8, di mana kita kalau melihat HbA1c masih kepala 7 itu masih aman gitu ya. Ternyata penggunaan kombinasi ini juga berperan cukup efektif, bisa menurunkan sampai 1,1. Jadi bisa mencapai di bawah 7 bahkan untuk pasien-pasien ini ya. Dan semakin tinggi HbA1c maka penurunannya juga akan semakin tinggi. Kita lihat di sini untuk HbA1c yang di atas sama dengan 11, penggunaan kombinasi sitagliptin dan metformin 50.000 bisa menurunkan sampai minus 3,6. Jadi kalau kita klasifikasikan pasien ini bisa mencapai target atau tidak, dibandingkan dengan yang mendapatkan metformin saja, ternyata kelompok yang mendapatkan kombinasi sejak awal bisa mencapai hampir 50% dari kelompok itu mencapai target HbA1c kurang dari 7. Nah, kalau kita bicara mengenai treatment, selain efikasi, kita selalu bicara safety. Ya, safety kita lihat dari ada tidaknya efek samping. Nah, efek samping yang kita suka lihat untuk penggunaan biguanide dengan DPP-4 inhibitor adalah keluhan dari GI ya. Namun di sini kita lihat bahwa ternyata kombinasi sitagliptin dan metformin malah relatif aman ya dibandingkan dengan metformin saja. Ya. Nah, studi ini juga menganalisa tidak hanya pada minggu ke-18, ternyata dilanjutkan sampai ke minggu 44, ya, atau hampir 1 tahun ya berarti ya, hampir ya sekitar 11 bulan berarti ya. Nah, di sini kita lihat ternyata pencapaian HbA1c yang lebih baik pada kelompok kombinasi itu dipertahankan sampai minggu ke-44. Dan perbedaannya dibandingkan dengan monoterapi metformin saja adalah sekitar 0,5 ya. Jadi kayak misalnya antara 8 sama 7,5 kan lumayan ya. Nah, dan ini bermakna secara statistik. Mengenai keluhan GI pada minggu ke-44 juga ternyata studi ini menunjukkan kombinasi antara sita dengan metformin tidak memberikan efek yang lebih besar ya. Bahkan di sini dia efeknya lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan metformin saja. Nah, ini studi yang kedua. Kalau tadi dibandingkan antara pasien diabetes yang naif, ada yang mendapatkan metformin monoterapi atau yang ada yang mendapatkan langsung combination terapi. Nah, pada studi ini dibandingkan per komponen. Jadi pada pasien diabetes tipe 2 yang belum mendapatkan terapi atau sudah pernah mendapatkan monoterapi atau kombinasi terapi dengan dosis kecil, maka pasien-pasien yang sudah mendapatkan terapi tersebut dihentikan obat-obatannya, dilakukan evaluasi atau aplikasi diet dan exercise. Nah, kalau HbA1c-nya memenuhi persyaratan, maka dia masuk dalam penelitian ini. Jadi seakan-akan seperti naif ya. Seakan-akan seperti pasien naif. Nah, dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok yang mendapatkan DPP-4 inhibitor aja atau sitagliptin aja, ada yang mendapatkan metformin saja dengan dosis 2 kali 500 atau 2 kali 1000, dan ada kelompok yang mendapatkan dosis kombinasi. Ya, untuk dosis kombinasi ini ada dibagi menjadi 2 kelompok lagi, yaitu kombinasi sita 50 metformin 500 2 kali sehari, atau sita 500 metformin 1000 2 kali sehari, dan dibandingkan juga dengan placebo. Wow, lebih lengkap ya, jadi data di penelitian yang kedua ini. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata pemberian kombinasi terapi ya pada batang yang 2 paling sebelah kanan ya, yang bergaris-garis merah ini, kita lihat pada penggunaan kombinasi terapi sita 50 dan metformin 500 dan sita 50 metformin 1000 itu memberikan hasil penurunan HbA1c yang paling besar dibandingkan kalau diberikan regimen tunggalnya atau sita aja atau metformin saja ya dalam 24 minggu. Nah, jadi ini untuk pencapaian target HbA1c kurang dari 7 maupun kurang dari 6,5, kita bisa lihat di sini. Untuk pencapaian HbA1c kurang dari 7, untuk kelompok yang mendapatkan kombinasi sita dan metformin 1000, lebih dari 50% bisa mencapai target HbA1c kurang dari 7, dan hampir 50% bisa mencapai target HbA1c kurang dari 6,5. Nah,
apakah penurunan HbA1c dalam 24 minggu itu berjalan sustain? Ternyata iya. Dan ini masih dilakukan evaluasi sampai 100 minggu ke 104 ya, 2 tahun berarti ya. Dan ternyata dengan baseline HbA1c 8,5 sampai 8,7 sampai ke 2 tahun kemudian, ternyata kelompok kombinasi antara sita dan metformin masih lebih memberikan efek penurunan HbA1c lebih baik dibandingkan pemberian monoterapi. Bagaimana mengenai efek sampingnya? Jadi kita tidak lupa selalu melihat efek samping ya, selain tidak hanya melihat efikasi dari penurunan HbA1c. Ternyata tidak ada perbedaan di antara penggunaan sitagliptin monoterapi, metformin monoterapi, ataupun kombinasi sita dan metformin 2 kali sehari. Nah, jadi sebenarnya early combination terapi sebagai salah satu cara kita melakukan terapi yang agresif, itu bisa kita capai antara lain dengan menggunakan kombinasi terapi metformin dengan obat antidiabetes yang lain. Di mana pada webinar kali ini kita memang lebih banyak membahas mengenai DPP-4 inhibitor sitagliptin. Dan ini bisa kita pahami karena memang baik sita maupun metformin memiliki efek yang saling melengkapi dan ada efek sitagliptin yang tidak dimiliki oleh metformin ya. Jadi sehingga pemberian kombinasi keduanya itu dapat lebih mencapai target HbA1c yang lebih rendah. Nah, kalau kita bicara tidak hanya mengenai kombinasi terapi sitagliptin dan metformin. Yang sering-sering kita dengar adalah membandingkan efikasi penurunan HbA1c antara DPP-4 inhibitor dengan sulfonylurea ya pada pasien-pasien yang tidak terkontrol dengan metformin. Nah, ini ada studi yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu studi yang membandingkan penggunaan sitagliptin dengan sulfonylurea. Sulfonylurea pertama yang dibandingkan adalah glipizid, dan yang kedua nanti adalah glimepiride. Ya, studi yang pertama ini melibatkan pasien-pasien yang tidak mencapai target HbA1c meskipun sudah mendapatkan terapi metformin. Kita bisa lihat di sini, ya, studi ini menunjukkan non-inferiority dalam hal pencapaian HbA1c antara sitagliptin dengan glipizid, gitu ya. Jadi sama-sama di sini kita lihat penurunannya, efeknya bedanya 0,03 dan ini secara statistik tidak bermakna. Jadi sehingga ini membuktikan bahwa penggunaan DPP-4 inhibitor sitagliptin tidak lebih inferior dibandingkan sulfonylurea glipizid bila kita lihat dari penurunan HbA1c. Nah, namun kalau kita melihat ke efek perubahan berat badan dan kejadian hipoglikemia, nah ini agak beda ini ceritanya sekarang. Kalau untuk berat badan setelah 2 tahun, ternyata penggunaan sitagliptin cenderung berat badannya turun ya, 1,5 kilo lumayan. Tapi justru kalau kita menggunakan sulfonylurea malah kecenderungannya meningkat. Nah, untuk hipoglikemi ternyata 6 kali lipat lebih sering dialami pada populasi yang mendapatkan sulfonylurea. Nah, jadi dengan pencapaian HbA1c yang mirip, namun di sini sitagliptin dapat menunjukkan dia tidak meningkatkan berat badan, ya bahkan turun dan menimbulkan risiko hipoglikemi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sulfonylurea. Ini juga mirip desainnya seperti yang tadi, cuman ini yang digunakan adalah glimepiride. Dosis glimepiride yang digunakan dimulai 1 mg dan dititrasi perlahan sampai 6 mg sehari. Di sini juga ternyata terbukti bahwa penggunaan kombinasi sita dan metformin dibandingkan glimepiride dan metformin menunjukkan secara metode non-inferiority ya, penggunaan sita tidak lebih inferior dibandingkan glimepiride dalam hal pencapaian HbA1c, bedanya hanya 0,07. Namun sama halnya seperti studi yang membandingkan sita dengan glipizid, ternyata kejadian hipoglikeminya kita bisa lihat 3 kali lipat dalam 30 minggu pada pasien yang menggunakan sulfonylurea, dan untuk berat badannya juga kita bisa lihat di sini, untuk pasien yang menggunakan sulfonylurea mengalami risiko kenaikan berat badan. Nah, jadi
kalau kita bisa lihat di sini ya, bahwa kalau kita bicara mengenai terapi diabetes, dulu kita bicaranya bagaimana kita menurunkan HbA1c, lalu bagaimana supaya tidak hipoglikemi, bagaimana supaya nggak nambah berat badan. Nah, satu lagi, apakah obat itu aman untuk kardiovaskular? Ya, nah ini beberapa obat-obat yang sudah beredar ini memang rata-rata hampir semuanya sudah memiliki CVOT ya untuk menjamin keamanannya pada sistem kardiovaskular. Untuk sitagliptin sendiri studinya adalah TECOS. Dari studi TECOS ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan placebo, ternyata penggunaan sitagliptin ini tidak meningkatkan risiko terjadinya cardiovascular outcome pada pasien-pasien. Jadi sejauh ini aman. Nah, satu slide sebelum kesimpulan ya. Kalau kita lihat bagaimana penggunaannya pada gangguan ginjal, ya, meskipun kita tahu bahwa pada pasien diabetes yang masih muda, lama diabetesnya masih lebih pendek, harusnya sih atau kebanyakan sih jarang yang memiliki gangguan ginjal, tapi sebagiannya tetap ada. Nah, apa yang harus kita lakukan pada pasien-pasien tersebut? Di sini kita bisa lihat bahwa memang seiring dengan penurunan laju filtrasi glomerulus, maka clearance dari sitagliptin itu juga menurun. Sehingga mungkin obat ini perlu di-adjust dosisnya kalau creatinine clearance-nya itu sudah mulai di bawah 50 ya, teman-teman sejawat sekalian. Atau bahkan mungkin kita pertimbangkan untuk tidak diberikan lagi apabila dia sudah di bawah 30 atau bahkan sudah end stage. Nah, ini slide saya yang terakhir. Jadi sebenarnya penyandang diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia ini saat ini didominasi oleh pasien-pasien yang berada di usia produktif dan aktif. Dan kalau dari profil kejadian komplikasi kroniknya, sebagian besar belum memiliki komplikasi kronik atau baru satu. Ya, sehingga kita memiliki kesempatan untuk melakukan terapi yang agresif. Ya, salah satunya adalah pengendalian glikemik yang agresif untuk mencegah terjadinya komplikasi mikro maupun makro. Ya, agresif treatment ini kita lakukan sedini mungkin. Jadi begitu kita tahu HbA1c-nya sudah lebih dari 6,5 atau lebih dari 7,5 ya, lebih dari 6,5 itu kita sudah mulai aware gitu ya. Karena beberapa studi menunjukkan kalau kita sudah bisa menekan HbA1c itu di bawah 7 dari tahun pertama, itu ternyata hazard rasionya ke depan untuk terjadinya komplikasi kronik itu jauh lebih rendah. Kalau kita hanya bisa menekan HbA1c itu di bawah 7,5 atau di bawah 8. Ya. Dan initial combination terapi antara sita dengan metformin ini tadi sudah kita tunjukkan studi-studinya cukup baik dalam pencapaian target HbA1c, ya, tidak menyebabkan kenaikan berat badan dengan resiko hipoglikemia yang jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan penggunaan sulfonylurea. Saya rasa sudah cukup materi yang saya berikan. Nah, mungkin kita bisa masuk pada sesi diskusi. Silakan Dr. Diki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Dia untuk paparan yang sangat jelas. Pendekatannya agak berbeda ya dok. Jadi untuk pasien-pasien yang produktif diupayakan bisa lebih agresif, bahkan HbA1c kalau sudah tercapai di bawah 7 dengan aman bisa dipertimbangkan untuk lebih agresif lagi di bawah 6,5. Baik, saya undang untuk senior kan sejawat sekalian untuk memberikan pertanyaan. Sambil kita tunggu pertanyaan masuk, mungkin saya mulai dengan pertanyaan ke Prof. Pradana mungkin ya Prof. Izin Prof. Pradana. Untuk terkait pada usia lanjut, itu sebenarnya pertimbangannya apakah semata-mata hanya dari usia Prof. Pradana? Apakah semata-mata kalau kita memilih obat itu hanya dari usia? Karena seringkali kita ketemu di klinik pasien umur 75 tapi masih sangat kelihatan masih sehat. Sebaliknya ada umur 55, kadang 60, tapi sudah kelihatan frailty-nya sudah mulai kelihatan. Bagaimana, Prof? Ya, terima kasih Dr. Diki atas pertanyaannya. Jadi memang tidak semata-mata usia gitu ya. Tadi kan sudah diperlihatkan bahwa spektrum dari usia lanjut itu sangat luas ya. Jadi mulai dari yang usia lanjut sehat,
kemudian usia lanjut yang sudah dependent, dan kemudian yang terakhir adalah yang menuju end of life. Nah, jadi itu tidak sama dalam cara pendekatannya. Pemilihan obat itu tentunya ditujukan untuk menghindarkan komplikasi ataupun juga menghindarkan hipoglikemi begitu ya. Jadi pilihan obatnya memang ya apa yang tersedia itu bisa digunakan, tetapi yang kita targetnya itu yang mungkin perlu kita perhatikan gitu. Nah, kalau misalnya memang diabetes sudah dengan komplikasi, saya kira itu juga sudah termasuk di dalam patient center approach itu. Kalau sudah banyak komplikasi berarti kita udah less stringent, jadi udah nggak boleh terlalu ketat gitu ya. Jadi itu udah masuk di dalam patient center approach itu, bahwa kalau sudah banyak komplikasi memang kita nggak boleh terlalu ketat lagi gitu ya. Jadi itu. Mungkin itu Dr. Diki. Baik, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan nanti ke Prof. Dan dulu baru kemudian ke Dr. Dia. Ini pertanyaan dari Dr. Yulinda dari Puskesmas Cawang. Di primary care itu kan Prof, seringkali kan memang tidak ada pilihan-pilihan obat yang golongan baru yang risiko hiponya rendah. Misalkan DPP-4 tidak ada, GLP-1 juga tidak ada. Nah itu bagaimana Prof untuk pasien nanti, mungkin Prof Ana dulu, pasien usia lanjut yang risiko hiponya tinggi misalkan, itu pemilihan obatnya di layanan primer seperti apa Prof? Ya, terima kasih pertanyaan Dr. Yunina ya dari Puskesmas Cawang. Jadi di dalam presentasi tadi kan sudah ada memang ada algoritma yang dari Perkeni gitu ya tahun 2019. Kemudian kita juga sudah mempertimbangkan ini di layanan primer gimana nih, kan obat-obatan pilihan terbatas. Tadi kan di dalam patient center approach yang paling bawah itu adalah juga mengenai support system ya. Support system itu berarti dengan kesediaan obat. Kalau seandainya memang kesediaan obat itu terbatas, maka kita targetnya juga agak longgar. Jangan terlalu berani supaya ketat, padahal kita nggak punya pemeriksaan gula darah, padahal kita nggak mempunyai pemeriksaan HbA1c, tapi kita mungkin periksa gula darah sekali-sekali aja. Ini mungkin lebih baik kita agak longgar gitu, tapi dalam arti longgar kalau bisa di bawah 200 sedikit, jangan sampai di atas 200 begitu. Nah, pilihannya ya yang ada di ini kita bisa gunakan, tapi kan puskesmas sebetulnya kan nggak berdiri sendiri. Puskesmas itu kan satu subsistem dengan sistem rujukannya, dengan paket prolanisnya. Jadi sebetulnya ini bisa berkolaborasi dengan layanan, apalagi kalau cuma Puskesmas Cawang itu ya kan bisa dekat Rumah Sakit Pasar Rebo. Nah di Rumah Sakit Pasar Rebo itu kan mestinya, atau Rumah Sakit Budi Asi itu kan mestinya ada pilihan-pilihan obat yang mereka bisa gunakan. Nah di situ antara lain DPP-4 inhibitor sudah ada untuk di rumah sakit itu. Saya kira DPP-4 inhibitor mungkin masih direstriksi di layanan 2 dan 3, jadi mudah-mudahan, atau juga ada pilihan sulfonylurea yang mempunyai kerja pendek, seperti misalnya Gliquidon yang 30 mg. Nah, di sini mungkin bisa digunakan pada usia lanjut ataupun juga pada di pasien diabetes dengan komplikasi ginjal dan komplikasi hati. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu masih bisa kita kerjakan. Nah, dan yang nggak kalah pentingnya adalah edukasi, dalam hal ini edukasi mengenai hipoglikemi. Jadi kalau ada gejala-gejala, bagaimana cara mengatasinya, gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Diki. Baik, terima kasih Prof. Jadi intinya harus lebih berhati-hati ya Prof. Dan mungkin kalau memang risiko hiponya tinggi bisa agak lebih terus. Baik, mungkin bergeser ke Dr. Dia. Ini pertanyaan tadi ditujukan secara umum Dok. Jadi kalau tadi Dok, secara untuk geriatri, Prof. sudah jawab. Untuk usia muda bagaimana Dok untuk memilih kombinasi supaya bisa cepat mencapai target yang relatif lebih rendah dibandingkan yang usia lanjut yang tadi Dr. Dia sampaikan. Silakan Dok. Iya, terima kasih Dr. Diki. Iya Dok, terima kasih pertanyaannya. Jadi meskipun di puskesmas belum tersedia sitagliptin, ya, semoga dalam waktu dekat ya, tidak usah berkecil hati, karena sebenarnya kita juga masih ada obat jenis diabetes yang lain ya, seperti sulfonylurea. Dan tidak semua sulfonylurea itu memiliki risiko hipoglikemi yang sama.
kalau kita menggunakan sulfonylurea itu dengan hati-hati ya, kita berikan edukasi yang baik pada pasien, kita mulai dosis yang kecil, kemudian kita bisa naikkan perlahan-lahan sehingga mencapai target tanpa ada hipoglikemi, saya rasa itu juga bisa dicoba. Karena di lapangan juga masih banyak pasien-pasien yang cukup terkendali baik dengan metformin dan sulfonylurea. Nah, memang yang menjadi perhatian di sini adalah kalau pasien-pasien itu masuk dalam kategori risiko tinggi untuk hipoglikemi dan untuk pasien-pasien yang memiliki berat badan yang sudah obes, ya, karena kita tahu bahwa penggunaan sulfonylurea itu meningkatkan risiko hipoglikemi dan berat badan. Nah, untuk pasien-pasien seperti ini, kalau misal bisa dipilih non sulfonylurea akan lebih baik. Namun kalau misal yang ada hanya itu, nah kita perlu menggunakannya dengan lebih hati-hati. Mungkin itu, Dr. Diki, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Jadi intinya masih bisa digunakan, cuma dengan kehati-hatian yang lebih ya dok, karena risiko hipoglikemia dan kemungkinan ada peningkatan berat badan. Mungkin menyambung terkait dengan peningkatan berat badan, kan ada golongan yang sama ya dok, misalkan GLP-1 analog, ini ada pertanyaan juga gitu. Apakah efekasi GLP-1 analog ini lebih baik dibandingkan dengan DPP-4, dan apakah pemberian terapi yang golongan incretin ini perlu dilakukan pemeriksaan ke arah risiko pankreatitis, Dr. Dia? Ya, terima kasih Dr. Diki. Seingat saya, sepengetahuan saya, nanti mungkin Prof. Pradana bisa mengkoreksi, penggunaan incretin mimetik, apakah itu GLP-1 atau DPP-4 inhibitor, itu bisa menurunkan HbA1c dengan rentang yang mirip ya, antara 0,6 sampai kurang dari 1. Secara umum ya, kalau kita rata-rata secara umum. Nah, cuman memang di sini side effect GI-nya memang kita harus lebih berhati-hati dengan penggunaan GLP-1. Tapi sama juga, untuk menghindari itu kita berikannya mulai dengan dosis yang kecil terlebih dahulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Diki. Baik, Dr. Dia. Mungkin ke Prof. Pradana, Prof, terkait penggunaan GLP-1 tadi Dr. Dia menyampaikan efek GI-nya. Kalau pada usia lanjut bagaimana, Prof? Nanti kan Prof sampaikan rata-rata nafsu makan juga udah turun gitu. Ada sharing pengalaman nggak, Prof, penggunaan GLP-1 pada usia lanjut, Prof? Ya, saya memperhatikan gitu ya. Teman-teman itu memang tadi sampaikan bahwa pilihannya terbatas. Tapi menurut saya seperti yang sampaikan Dr. Dia, jangan terlalu memaksakan. Jadi kalau pasien udah mual, nggak nafsu makan, itu pasien udah kurus, kering, gula darahnya sih bagus, tapi kan tujuan pengobatannya bukan itu. Nah, itu mungkin yang harus diperhatikan ya. Kalau pasien udah mual, tadi daya kecapnya udah turun gitu ya, masih juga dikasih metformin 2 kali 500. Nah, itu kalau menurut saya itu kurang begitu tepat lah begitu ya. Jadi mungkin dalam hal ini kita bisa memberikan misalnya insulin, karena memang kita harapkan dia makan lebih banyak, berat badan kembali ke normal kembali gitu. Jadi istilahnya dalam pemilihan pengobatan ini harus melihat masing-masing cara kerja obat, efek samping, sampaikan Dr. Dia tadi ya. Kalau sudah ada efek samping jangan dipaksain terus begitu. Tapi masih ada satu obat yang masih bisa digunakan, walaupun juga direstriksi di layanan primer, tapi sekali lagi dengan kolaborasi dengan layanan sekunder, obat itu masih bisa dipreskripsi, yaitu TZD ya. TZD itu termasuk agak jarang untuk dipakai, tapi saya kira itu bisa dipertimbangkan untuk dipakai kalau kita memang ada kesulitan-kesulitan seperti itu. Mungkin itu ya, Dr. Diki. Baik, terima kasih Prof. Mungkin bergeser ke Dr. Dia. Lagi Dr. Dia tadi dalam salah satu slide-nya Dr. Dia terkait risiko efek samping, menyambung dari sharing dari Prof. Pradana juga adalah efek gastrointestinal, Dr. Dia. Nah, ini ada pertanyaan dari Dr. Gunawan, mengapa kombinasi sita dan metformin malah lebih rendah efek samping pada GI-nya dibandingkan metformin tunggal, Dr. Dia? Ya, terima kasih Dr. Diki. Ya, memang sebenarnya tidak hanya kombinasi sita dengan metformin ya, ada beberapa kombinasi fixed dose yang lain, itu juga dengan diberikan secara fixed dose kombinasi, ternyata mengurangi risiko efek samping dari masing-masingnya itu ya. Beberapa penjelasan diberikan ya, diantaranya mungkin teknologi yang digunakan dalam bentuk slow release-nya itu salah satunya.
Salah satunya itu. Dan mungkin biasanya dalam kombinasi terapi itu juga masing-masing komponen yang diberikan lebih kecil ya di antara dua itu. Namun kalau dari pengalaman saya pribadi nih untuk penggunaan kombinasi terapi itu tetap saya menyarankan kita mulai dosis kecil dulu ya, karena tidak semua pasien tuh tahan dengan penggunaan fixed dose combination terapi. Mungkin ini karena studinya di luar ya, jadi dengan BMI yang besar-besar mungkin ya, jadi langsung diberikan dosis misalnya 50.000 2 kali gitu, ternyata tolerability-nya cukup baik. Nah mungkin untuk populasi kita yang lebih kecil-kecil badannya, mungkin tolerability-nya mungkin kita mungkin tetap pertimbangkan untuk mulai dosis yang lebih kecil, dan apabila toleran kita bisa menaikkan setelah 1 bulan gitu ya. Meskipun kita mulai lebih kecil, tapi kita bisa meningkatkan dosisnya lebih cepat bila toleransinya baik. Ini tuh Dr. Diki. Baik, jadi tetap prinsipnya dikombinasi ya Dr. Dia ya, tapi dimulai dengan dosis kecil, tapi jangan lupa secara cepat dinaikkan kombinasinya, dosisnya ya Dok, untuk menurunkan risiko efek samping dan juga meningkatkan efikasi untuk pencapaian HbA1c yang lebih baik. Baik. Terima kasih, Dr. Dia. Dari Prof. Rana ada tambahan, Prof? Tips dan trik untuk inisiasi dosis gitu, Prof? Terkait dengan kombinasi terapi ini, Prof? Nggak ada, sudah cukup saya kira. Baik. Ya mungkin tadi yang dari penelitian yang kita lakukan, ya kan, sebetulnya kita ingin melihat sebetulnya kan kombinasi antara DPP-4 inhibitor dengan metformin, kemudian kombinasi sulfonylurea dengan metformin. Jadi sebetulnya bagaimana sih efekasinya di dalam real world gitu ya, real world yang dilihat dari data-data sekunder. Kita mengamati dari masing-masing pasien itu sampai 6 bulan. Dan tadi kan kita bisa lihat bahwa dengan pemberian dosis pada umumnya 2 kali sehari itu, memang penurunan HbA1c-nya yang dengan DPP-4 dengan metformin itu lebih besar dibandingkan dengan sulfonylurea dan metformin. Ya tentunya dalam studi itu ada juga sih data-data safety-nya, tapi kita belum selesai analisis. Tapi yang kita lihat di situ utility. Jadi utility itu pemanfaatan dari sarana kesehatannya. Ya ternyata angka utility dari yang kombinasi DPP-4 dengan metformin itu masih lebih bagus ya, dalam arti bahwa quality of life dari pasien-pasien yang diterapi itu lebih bagus begitu ya, dengan pertanyaan dari AQ5D tadi ya. AQ5D itu jadi kan sebetulnya kalau pasien-pasien yang diabetes itu kan suka ada keterbatasan dari mobilitas, keterbatasan apa gitu ya. Nah itu kondisinya lebih baik gitu. Kita mencari memang apa betul bahwa itu adalah lebih cost efektif. Tadi kan sudah sampaikan Dokter Dia itu efekasinya lebih bagus. Tapi apa iya benar lebih cost efektif gitu. Nah itu kita sedang coba hitung gitu ya. Berapa sih sebetulnya biaya yang pengobatan dengan metformin dan DPP-4 dan kemudian metformin dengan sulfonylurea, apa biayanya sama apa enggak, bagaimana penggunaan utilitas kesehatannya, bagaimana kualitas dari pasiennya gitu. Kita coba lagi analisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Jadi memang ada aspek lain yang lebih penting ya Prof, tidak hanya penurunan HbA1c tapi aspek dari quality of life dari pasien. Ya. Dari pasiennya. Saya kira itu yang juga selalu kita perhatikan. Nah, mungkin dari teman-teman di puskesmas ya, itu jangan lupa tadi. Jadi kalau kita lihat dari studi yang sampaikan Dokter Dia, juga yang oleh saya kan seperti dimulai dengan diet exercise. Jadi perubahan gaya hidup itu selalu menjadikan istilahnya tonggak dari pengobatan. Nah, tapi kadang-kadang di layanan primer itu hal itu agak kurang diperhatikan gitu. Nah, itu mungkin usul saya supaya itu juga diperhatikan ya, jangan sampai bahwa karena udah ada banyak bukti, misalnya kita lakukan penelitian di Rumah Sakit Fatmawati ya. Kalau pasien diajak olahraga aja 2 kali seminggu, itu HbA1c udah turun 0,6, 0,5 gitu ya. Kan itu lumayan gitu loh dibandingkan dengan ya misalnya dengan DPP-4 dia turun 0,7 kan boleh katakan udah bagus juga gitu kan.
Nah itu mungkin yang jangan lupa gitu, jangan lupa ya. Kita diskusi soal obat, tapi tonggak utamanya bukan di obat. Tonggak utama adalah perubahan gaya hidup. Mungkin itu. Baik, terima kasih Prof. Mengingat waktu sudah mundur 20 menit, mungkin pertanyaan terakhir untuk Dokter Diah mungkin Dok. Ini nggak terlalu terkait, tapi terkait dengan pada kehamilan. Mungkin terkait metformin dan DPP-4 ini pada kehamilan bagaimana Dokter Diah? Oh ya, terima kasih Dr. Diki. Iya, kalau untuk metforminnya sejauh ini tidak kontraindikasi kalau pada kehamilan, tapi untuk DPP-4, obat oral anti diabetes selain metformin dan sulfonylurea, itu pun sulfonylurea tertentu itu belum pernah diteliti, ya. Jadi memang tidak dianjurkan. Untuk metformin sendiri kita juga mesti hati-hati. Untuk pasien-pasien yang menggunakan metformin, ternyata 60% setelah trimester 2 akhir atau lebih itu rata-rata membutuhkan kombinasi dengan terapi insulin juga. Memang ada sebagian yang masih tetap cukup terkontrol dengan metformin kalau sebelumnya dia sudah on metformin, tapi hanya kurang dari 40%. Itu Dr. Diki, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Diah. Baik, kita sudah sampai di penghujung acaranya. Sekali saya ucapkan terima kasih banyak untuk Prof. Pradana, untuk Dr. Diah, untuk sharing ilmu dan experience-nya yang luar biasa. Juga untuk teman-teman yang sampai akhir acara masih setia. Jadi kalau bisa disimpulkan dari apa yang disampaikan Prof. Pradana, Dr. Diah, dan diskusi kita siang hari ini, salah satu yang penting dalam pengelolaan diabetes adalah kita tidak semata-mata hendak menurunkan HbA1c. Ada prinsip individualisasi yang dilihat case by case, baik itu usia muda, usia lanjut, dan ada juga marker-marker atau data-data klinis lain yang bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan target pengobatan. Dan satu hal yang tadi dikembangkan Prof. Pradana yang penting adalah tidak hanya HbA1c, tapi adalah kualitas hidup dari pasien yang menjadi salah satu tujuan utama dalam pengelolaan diabetes. Kemudian poin yang kedua adalah terkait dengan terapi. Pada kondisi yang masih usia muda, kita bisa lakukan terapi yang lebih agresif supaya didapatkan preservasi dari sel beta yang lebih baik pada fase-fase awal dari diabetesnya. Saya rasa itu dua yang menjadi take home message buat rekan-rekan sejawat, senior sekalian pada acara siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk praktek sehari-harinya nanti, dan yang paling penting adalah bermanfaat untuk pasien-pasien diabetes kita semua. Baik, terima kasih. Izin saya tutup acara siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Prof. Pradana dan Dr. Diah untuk sharingnya. Terima kasih juga untuk PT MSD untuk supportnya. Terima kasih. Izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Diki. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Diah. Derisha. Terima kasih rekan sekalian. Terima kasih dan teman-teman yang hadir. Terima kasih.